Burung Poksai yang selama ini kita kenal tidak hanya berjumlah satu atau beberapa jenis saja. Poksai adalah kelompok burung yang dalam literatur perburungan internasional mereka diberi nama Laughing Thrush. Kelompok ini mempunyai ratusan jenis atau spesies di seluruh dunia, dan burung-burung ini mendiami daerah tropis dengan jenis terbanyak terdapat di Asia Tenggara dan anak benua India. Dari ratusan jenis Poksai tersebut, pada kesempatan ini kita pilih 12 jenisnya yang akan kita ulas di sini. Yang mana jenis-jenis Poksai ini biasa dijadikan burung kicauan di negara kita, dan akan kita susun berdasarkan harga bahannya yang paling murah hingga ke yang paling mahal. Satu, Poksai Mandarin. Dalam dunia perkicauan, ada dua jenis burung yang disebut dengan Poksai Mandarin. Yang pertama yaitu Poksai Mandarin Sumatera yang bernama asli Poksai Genting. Penyebaran liarnya terdapat di Sumatera, Semenanjung Melayu dan Thailand. Yang mana jenis ini adalah jenis Poksai Mandarin yang paling banyak dijual di pasaran dan dipelihara sebagai burung kicauan. Penampilan jantan dan betina sangat mirip dan susah untuk dibedakan. Lalu jenis Poksai Mandarin kedua yaitu Poksai Mandarin Kalimantan. Dia bernama asli Poksai Kalimantan, yang penyebaran liarnya sangat terbatas, yaitu hanya tersebar di Kalimantan atau endemik Kalimantan, yang jarang kedapatan dijual di pasaran. Berbeda dengan Poksai Mandarin Sumatera, penampilan Poksai Mandarin Kalimantan ini mempunyai warna merah bata yang menutupi kepalanya dengan lingkar mata berwarna kuning. Dia sering dikira bahwa Poksai Mandarin ini adalah jenis Poksai Mandarin betina. Untuk perbedaan jenis kelamin Poksai Mandarin Kalimantan ini juga seperti Poksai Mandarin Sumatera, yaitu jantan dan betina sama-sama mempunyai penampilan yang mirip dan susah untuk dibedakan. Dua, Poksai Rambo. Poksai hitam, itu nama aslinya. Dia tersebar di Sumatera, Semenanjung Melayu, dan Thailand, yang di alam liar berhabitat pada hutan-hutan pegunungan dan mencari makan berupa serangga, ulat, dan buah-buahan. Dalam dunia perkicauan, dia mendapat julukan yang sangar yaitu Poksai Rambo. Penampilannya juga terbilang sangar dengan warna hitam di tubuhnya. Suaranya pun tergolong cukup sangar, bahkan terkenal di kalangan pecinta burung bahwa burung ini mempunyai suara yang terdengar seperti tertawanya kuntilanak. Seperti jenis Poksai yang lainnya, jantan dan betina Poksai Rambo ini juga susah dibedakan karena mempunyai penampilan yang serupa. Tiga, Poksai Mantel. Di dunia perkicauan, burung ini sering disebut Poksai Medan. Poksai ini tersebar di Sumatera dan wilayah utara Kalimantan, juga tersebar di negara lain seperti di Brunei dan Malaysia. Poksai mantel adalah burung pemakan ulat dan serangga, dan mereka mempunyai suara kicau yang kasar dan keras. Jantan dan betina mempunyai penampilannya serupa dan susah untuk dibedakan. Perbedaannya terletak pada suaranya, yaitu yang jantan mempunyai suara ropel-ropelan keras dan bervariasi, sedangkan yang betina cenderung ngekek dan tidak bervariasi. Empat, Poksai Kuda. Mereka hanya tersebar di Indonesia atau endemik Indonesia. Tepatnya penyebaran liarnya terdapat di Pulau Jawa. Jenis Poksai ini sudah jarang ditemui. Status konservasi di alam liar kian terancam, dan burung ini masuk dalam daftar burung yang dilindungi pada peraturan Kementerian LHK tahun 2018. Di alam liar mereka berhabitat pada hutan-hutan pegunungan dan mencari makan berupa buah-buahan kecil dan serangga. Meskipun termasuk dalam daftar burung dilindungi, Poksai kuda ini terkadang beberapa masih dijual di pasaran dengan jumlah yang terbatas. Dan dalam dunia perkicauan,
Burung ini terkenal dengan suara kicauannya yang seram, yang mirip dengan suara tertawa kuntilanak. Lima, Poksai Jambul Sumatera. Jenis Poksai ini adalah burung endemik Sumatera yang bernama asli Poksai Sumatera. Populasinya di alam liar kian mengkhawatirkan karena kehilangan habitat dan perburuan. Status konservasi di alam liar sudah rentan, dan burung ini tergolong burung yang dilindungi. Poksai Jambul Sumatera mempunyai suara kasar dan keras yang terdengar mirip dengan suara Poksai mantel. Jantan dan betina juga mempunyai penampilan yang sama. Bedanya adalah suara, yaitu yang jantan mempunyai suara bervariasi, untuk yang betina tidak bervariasi. Enam, Poksai Jambul Thailand. Poksai Jambul Thailand mempunyai penampilan yang mirip dengan Poksai Jambul Sumatera, tapi penyebaran liar burung ini cukup luas, yaitu tersebar di kaki Himalaya, termasuk di India, Nepal, dan lainnya. Juga tersebar di Asia Tenggara seperti di Myanmar, Vietnam, Thailand, dan sekitarnya. Di Indonesia sendiri, jenis Poksai ini cukup banyak diminati sebagai burung kicauan dan sering kedapatan dijual di pasar-pasar burung besar. Walaupun wilayah penyebarannya cukup luas dan dalam perkicauan banyak peminatnya, Poksai Jambul Thailand ini sebenarnya berstatus dilindungi, sama seperti Poksai kuda dan Poksai Jambul Sumatera. Tujuh, Poksai Lesser. Poksai Lesser bukan burung asli Indonesia dan tidak tersebar di Indonesia. Jenis Poksai ini tersebar di Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Cina, India, Myanmar, Thailand, hingga Vietnam. Mereka berhabitat pada hutan-hutan dan lahan basah yang makanannya berupa ulat, serangga, dan buah-buahan kecil. Poksai Lesser, ada juga yang menyebutnya dengan Poksai laser, ini masuk ke Indonesia, dipasarkan, yaitu kebanyakan burung ini diimpor dari Vietnam. Di kalangan dunia perkicauan di Vietnam pun burung ini banyak diminati dan dipelihara sebagai burung kicau karena suara kicauannya yang sangat merdu dan mempunyai banyak variasi. Delapan, Poksai Black-hooded. Penyebaran liar jenis Poksai ini terdapat di negara Laos dan Vietnam. Mereka berhabitat di hutan-hutan lembab yang biasanya berkeliaran dalam kelompok kecil. Sama seperti Poksai Lesser, Poksai ini juga termasuk jenis Poksai impor, yang termasuk jenis pendatang baru dalam 1 hingga 2 tahun belakangan ini di dunia perkicauan di negara kita. Walaupun jarang ditemui, terkadang jenis Poksai ini masih kedapatan dijual di pasar-pasar burung besar atau media online dengan jumlah yang terbatas. Sembilan, Poksai ekor merah. Masih jenis Poksai yang bukan burung asli Indonesia, yaitu Poksai ekor merah, atau beberapa pecinta burung juga menyebutnya dengan Poksai merah Vietnam. Poksai ekor merah mempunyai besar tubuh sebesar Poksai mantel, yaitu mempunyai panjang tubuh sekitar 27 hingga 28 cm, dan mempunyai perilaku atau gerak-gerik yang mirip dengan Poksai mantel. Mereka dijumpai di Myanmar, Laos, Cina Selatan, Thailand, dan Vietnam. Yang di alam liar mereka memakan serangga-serangga kecil, juga buah-buahan kecil yang terdapat di hutan. Di negara kita, Poksai ekor merah dipasarkan di pasar-pasar burung besar dan media online
dan rata-rata penjual mendapatkan burung ini dari hasil impor dari Vietnam. Sepuluh. Wambi. Burung ini masih keluarga Poksai yang bernama asli Huamei. Burung Wambi ini sempat berjaya pada era 90-an yang lalu. Dulu mereka banyak dicari untuk dipelihara sebagai burung kicau, bahkan banyak dilombakan. Dulunya burung ini adalah burung impor dari Cina karena tidak tersebar liar di Indonesia. Tapi lambat laun hingga sekarang, burung Wambi ini sudah banyak ditangkarkan di negara kita. Wambi adalah tipe burung petarung yang mempunyai kicauan yang nyaring dan sangat bervariasi. Variasi suaranya meliputi suara isian, ngerol, hingga tembakan yang tajam. Ada dua jenis Wambi yang biasa dijadikan burung kicauan di negara kita, yaitu Wambi Cina dan Wambi Taiwan. Yang perbedaan penampilannya terletak di lingkar mata dan perbedaan sedikit pada warna bulunya. Sebelas. Poksai Hong Kong. Poksai Hong Kong menjadi ikon untuk jenis-jenis burung Poksai. Yaitu jika kita menyebut burung Poksai, yang terlintas dalam pikiran kebanyakan orang adalah jenis Poksai ini, yaitu Poksai Hong Kong. Burung ini sudah menjadi burung kicau legendaris sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sama seperti Wambi, dulunya burung ini juga burung impor dari Cina. Tapi dari tahun ke tahun hingga sekarang, di kalangan pecinta burung di negara kita sudah banyak yang menangkarkannya. Ada dua jenis Poksai Hong Kong yang biasa dijadikan burung kicauan, yaitu Poksai Hong Kong pipi putih dan Poksai Hong Kong pipi hitam. Keduanya sama-sama banyak diminati karena mempunyai suara kicauan yang bervariasi dengan gaya tarian yang unik. Dua belas. Samho. Jenis burung ini kita masukkan pada urutan terakhir dalam daftar ini karena harganya bisa dibilang masih tanda tanya atau mungkin bisa sangat mahal karena jenis ini saat ini masih sangat langka di Indonesia. Samho adalah burung legenda. Dia adalah jenis Poksai dari Cina yang mana dulu pada era tahun 90-an burung ini sempat booming atau dalam bahasa sekarang yaitu viral, dan dulu sangat populer di dunia perkicauan. Burung ini mempunyai cerita yang sangat panjang dalam dunia perkicauan. Pada tahun 90-an yang lalu, Samho banyak dijual di pasaran dengan harga puluhan ribu dan banyak peminatnya, bahkan sempat mendominasi pasar burung di Indonesia. Lalu pada saat itu muncul pandemi yaitu flu burung, yang mana burung-burung ini dirazia, dibakar, dan dimusnahkan. Sejak saat itu keberadaan burung Samho di Indonesia mulai berkurang, dan bahkan bisa dikatakan hilang dan punah di negara kita. Lalu saat ini, walaupun pandemi flu burung telah berlalu, keberadaan burung Samho di Indonesia tergolong masih langka, dan masih jarang pengimpor burung untuk mendatangkan burung-burung ini. Sebagai tambahan, dalam dunia perkicauan ada burung-burung yang juga disebut dengan Poksai, seperti Poksai Kalung, Poksai Rowo, dan lainnya. Mereka tidak kita bahas di sini karena mereka bukan dari keluarga Poksai, yaitu Poksai Kalung adalah burung dari keluarga tepus, seperti tepus pipi perak dan tepus dada putih. Dan Poksai Rowo atau Poksai Rawa adalah burung dari keluarga beranjak.